Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini izin memperkenalkan diri, nama saya Nurul Fatoni. Saya semester 7 PGSD. Di sini saya akan melakukan penelitian bab makhluk hidup dan lingkungannya. Dan yang pertama yang saya teliti adalah ekosistem darat alami dan buatan. Apa itu ekosistem? Ekosistem merupakan suatu satuan fungsional dasar yang menyangkut proses interaksi dari organisme dengan lingkungan meliputi aliran energi, rantai atau jejaring makanan, siklus biogeokimiawi, perkembangan dan pengendalian. Di sini tujuan pengamatan saya adalah membandingkan komponen-komponen yang terdapat pada ekosistem darat alami dan buatan. Alat dan bahan seperti biasa, seperangkat alat tulis untuk menulis hasil laporannya yang ada di lapangan. Yang kedua, barometer aplikasi. Yang ketiga, lingkungan sekitar. Untuk prosedur, yang pertama menentukan ekosistem darat alami di sekitar tempat tinggal. Kemudian amati komponen-komponen biotik dan abiotik yang ada di sana. Untuk mengetahui suhu udara, saya menggunakan barometer digital ya. Sementara untuk mengetahui pencahayaan, angin, atau tanah bisa diperkirakan saja. Setelah itu catat. Setelahnya mengamati komponen biotiknya, antara lain makhluk hidup yang ada atau yang hidup di lingkungan tersebut. Nah, pada video yang telah saya buat ini, di situ bisa dilihat warna dari tanah yang ada di tempat tinggal saya atau di lingkungan saya itu tanah pasir ya, tanah pasir besi yang mempunyai warna abu-abu, yang otomatis mungkin beragam juga yang hidup di lingkungan dengan tanah yang seperti itu. Berhubung tanahnya adalah pasir, jadi banyak bebatuan atau kerikil-kerikil kecil yang ada di lingkungan itu. Nah, pada video, salah satu komponen biotiknya yang ada pada video adalah tumbuhan rambusa, atau bisa juga disebut sebagai markisa liar ya, karena mempunyai buah yang kecil tapi dalamnya itu seperti markisa. Dan yang kedua adalah tanaman akasia, atau bisa disebut bahan baku dari kertas ya, tanaman akasia itu. Jadi pohonnya atau batangnya bisa dimanfaatkan untuk pembuatan kertas zaman sekarang. Dan tumbuhan ini bukan endemik dari tempat saya. Jadinya dengan pengelolaan yang baik, tumbuhan ini tidak akan menjadi invasif dan mengganggu tumbuhan lain di lingkungan saya. Dan yang kedua, ada pohon kelapa. Area pantai seperti di lingkungan saya, pohon kelapa ini termasuk yang umum saya temui, juga kadang dipanen oleh masyarakat sekitar. Setelah sekian lama mengeksplor, juga saya menemukan jamur yang bernama kurung tropis. Ini jamur yang berwarna oranye. Ini juga hidup di sini. Dan tanaman-tanaman atau rumput-rumput liar yang lain. Selanjutnya adalah binatangnya. Di sini saya menemukan beberapa semut yang menggali lubang atau membuat rumah di dasar tanah. Yang kedua, saya menemukan belalang. Juga saya menemukan kupu-kupu di ekosistem yang saya eksplor. Tak lupa pula saya menemukan bangkai dari kaki seribu. Kemungkinan di situ juga ada habitat dari kaki seribu itu sendiri. Atau di langit saya menemukan burung-burung yang hinggap, ya burung-burung endemik sana seperti burung emprit,
burung perenjak dan burung lainnya. Nah, selanjutnya saya akan membahas ekosistem darat buatan. Nah, di sini saya explore di belakang rumah saya ada sawah. Nah, di sawah ini terdapat banyak makhluk hidup ya, antara lain adalah padi ya. Dan bedanya dengan ekosistem liar, kalau ekosistem buatan lebih rapi ya, lebih rapi. Kalau padi lebih rapi ditata, kalau liar tidak beraturan seperti itu untuk tumbuhannya. Nah, untuk binatangnya, di sini saya menemukan telur dari keong mas ya, dan ada juga keong dewasa, dan saya menemukan beberapa anggang-anggang serta kecebong yang hidup di ekosistem sawah ini. Tak lupa pula ada hama seperti wereng, terus ada walang ya, atau belalang. Mungkin beberapa ada hewan-hewan kecil yang lainnya yang hidup di sini.